Apakah Anda tahu bahwa satu posisi tidur yang tampak tidak berbahaya bisa diam-diam meningkatkan risiko stroke di malam hari? Tanpa rasa sakit, tanpa pusing, tanpa peringatan, Anda tidur dengan tenang, merasa semuanya baik-baik saja. Lalu, pada pagi harinya, Anda tidak bisa berbicara, tidak bisa menggerakkan tangan, bahkan tidak bisa berdiri. Semua itu terjadi saat Anda tidur. Setiap hari, ribuan orang lansia di Indonesia bangun dalam kondisi aneh. Ada yang mulutnya mencong, ada yang tidak bisa mengangkat lengan, dan ada juga yang tidak bisa mengingat nama anaknya sendiri. Banyak yang mengira itu karena usia. Tetapi sebagai seorang dokter spesialis otak, saya harus mengatakan bahwa bukan usia yang jadi penyebab utama, melainkan kebiasaan tidur yang salah. Contohnya adalah Ibu Sri, usia 74 tahun, seorang nenek yang sehat dan aktif. Setiap malam, beliau tidur telentang tanpa bantal. Dan pada suatu pagi di bulan Januari, beliau bangun dengan wajah kaku dan tangan kanan tidak bisa digerakkan. Pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan adanya gumpalan darah di otaknya. Itu bukan karena kolesterol, bukan karena rokok, tetapi karena posisi tidur yang salah selama bertahun-tahun. Saya adalah Dr. Ben Abraham, dokter asal Indonesia yang telah mengabdikan lebih dari 40 tahun hidup saya untuk meneliti kesehatan lansia di Amerika Serikat. Hari ini, saya akan membagikan 9 kebiasaan tidur diam-diam yang bisa meningkatkan risiko stroke saat Anda tidur, dan bagaimana Anda bisa mengubahnya menjadi kebiasaan penyembuh. Semua yang saya sampaikan berdasarkan ilmu pengetahuan medis, dan dalam video ini Anda juga akan mengetahui cara sederhana yang bisa mengurangi risiko stroke hingga hampir 50% dalam waktu 8 minggu. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Anda tinggal di mana? Ketik angka 1 jika Anda pernah bangun tidur dalam keadaan lelah, pusing, atau tubuh terasa berat. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan video penting lainnya dari channel Vitalitas Abadi. Sebagian besar orang dewasa lanjut usia tidur dengan posisi yang sama selama puluhan tahun, tanpa menyadari bahwa cara tubuh mereka beristirahat di malam hari bisa memperlambat aliran darah ke otak. Posisi seperti telentang tanpa bantal, tengkurap, atau menyelipkan lengan di bawah kepala bukan hanya membuat leher tegang, tapi juga bisa menekan pembuluh darah utama, seperti arteri karotis dan vertebralis. Jika ini terjadi selama 6-8 jam setiap malam, maka risiko terbentuknya gumpalan darah menjadi sangat tinggi. Dan dalam tubuh lansia, di mana elastisitas pembuluh darah menurun, satu tekanan kecil yang berulang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak. 1. Tidur tengkurap. Tekanan sunyi pada pembuluh darah. Otak. Banyak orang lanjut usia merasa nyaman tidur tengkurap, terutama karena merasa dada lebih terbuka atau nyeri punggung berkurang. Tapi apa yang terasa nyaman di permukaan bisa menyembunyikan bahaya besar di baliknya. Dalam posisi tengkurap, leher Anda akan secara otomatis berputar tajam ke satu sisi agar bisa bernapas. Putaran ini dapat menekan arteri vertebralis, yaitu pembuluh darah utama yang mengalirkan oksigen ke bagian belakang otak, termasuk pusat keseimbangan dan kesadaran. Tidak hanya itu, posisi wajah menempel pada bantal juga bisa menekan arteri karotis di bagian depan leher dan memperlambat pengembalian darah melalui vena jugularis. Kondisi ini tidak langsung terasa, tetapi jika terjadi setiap malam selama 6-8 jam, maka aliran darah ke otak menjadi tidak stabil. Pada orang muda, tubuh masih bisa menyesuaikan. Tapi pada usia di atas 60 tahun, pembuluh darah sudah lebih kaku, kadar oksigen cenderung menurun saat tidur, dan sistem kompensasi tubuh melambat.
Saya pernah merawat seorang guru bernama Ibu Nurhayati, usia 82 tahun, yang ditemukan anaknya dalam posisi tengkurap dengan bicara tidak jelas dan kesulitan berdiri. Pemeriksaan menunjukkan adanya stroke ringan di otak kecilnya, daerah yang sangat sensitif terhadap penurunan aliran darah. Mengganti posisi tidur dari tengkurap ke miring kiri dengan kepala sejajar tubuh bisa mengurangi risiko ini secara signifikan. Perubahan kecil, tapi dampaknya sangat besar. 2. Tidur telentang tanpa bantal. Saat gravitasi menjadi musuh otak baba. Hendak tidur telentang tanpa menggunakan bantal sering dianggap sebagai posisi alami dan netral. Banyak orang lanjut usia mengatakan bahwa itu membantu mengurangi nyeri punggung atau membuat tubuh lebih rileks. Tapi secara fisiologis, terutama pada usia lanjut, posisi ini bisa menjadi masalah serius bagi otak Anda. Ketika kepala berada sejajar dengan jantung, darah yang telah mengalir ke otak harus kembali turun melalui pembuluh vena di leher melawan gaya gravitasi. Masalahnya, setelah usia 60 tahun, elastisitas pembuluh darah menurun, aliran darah menjadi lebih lambat, dan kemampuan otak untuk mengalirkan darah keluar secara efisien melemah. Akibatnya, darah bisa menggenang di otak selama tidur, terutama pada jam-jam dini hari ketika tekanan darah naik secara alami. Penggenangan ini meningkatkan risiko terbentuknya gumpalan kecil yang bisa menyumbat aliran darah dan menyebabkan stroke ringan hingga berat tanpa peringatan. Saya masih ingat pasien saya, Bapak Herman, usia 78 tahun, seorang mantan teknisi yang tidur tanpa bantal selama lebih dari 3 dekade. Suatu pagi di bulan Mei, beliau bangun dengan pandangan kabur dan tidak bisa mengangkat tangan kiri. Pemindaian menunjukkan adanya penyumbatan kecil di pembuluh otak tengah. Solusinya sederhana. Gunakan bantal dengan tinggi sedang yang mampu mengangkat kepala sekitar 30 derajat dan menopang lekukan leher secara alami. Posisi ini membantu darah kembali ke jantung dengan lancar dan menjaga otak tetap teroksigenasi sepanjang malam. 3. Tidur miring ke kanan dengan lengan di bawah bantal. Kebiasaan nyaman yang menekan pembuluh darah. Posisi tidur miring ke kanan dengan lengan diselipkan di bawah kepala atau bantal adalah kebiasaan umum yang terasa alami dan menenangkan, terutama bagi orang tua. Namun, posisi ini menyimpan risiko tersembunyi yang sering diabaikan. Ketika Anda tidur dengan berat tubuh menekan sisi kanan, arteri karotis dan arteri subclavia, dua pembuluh utama yang membawa darah dan oksigen ke otak dan lengan, dapat tertekan selama berjam-jam. Selain itu, plexus brachialis, yaitu kumpulan saraf penting yang mengatur gerakan dan sensasi di lengan, juga berisiko terjepit. Tekanan kronis ini dapat memperlambat aliran darah dari dan menuju otak, menyebabkan darah menggenang dan meningkatkan kemungkinan terbentuknya bekuan darah. Saya pernah menangani Bapak Sulaiman, usia 75 tahun, seorang pensiunan guru olahraga yang tidur miring ke kanan sejak muda, dengan tangan kanan selalu berada di bawah kepala. Suatu pagi di bulan Oktober, beliau bangun dengan tangan kanan mati rasa dan mulut sedikit mencong. Diagnosis menunjukkan adanya stroke ringan akibat sirkulasi yang terganggu selama tidur. Cara pencegahannya tidak sulit. Cobalah tidur miring ke kiri dengan lengan diletakkan di depan tubuh, bukan di bawah kepala. Gunakan bantal ergonomis yang menjaga posisi leher tetap sejajar dan tidak menekan sisi leher Anda. Perubahan sederhana ini dapat membantu menjaga kelancaran aliran darah dan melindungi otak Anda setiap malam. 4. Tidur di kursi malas. Posisi duduk yang memperlambat aliran darah. Banyak lansia memilih tidur di kursi malas karena merasa lebih nyaman, terutama setelah operasi saat mengalami nyeri punggung, atau karena sulit berbaring di tempat tidur. Namun, tidur dalam posisi setengah duduk selama berjam-jam setiap malam dapat memberikan tekanan negatif pada sistem peredaran darah,
khususnya bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Dalam posisi semi tegak, gravitasi menarik darah menuju bagian bawah tubuh. Aliran darah dari kaki menjadi lambat, dan sirkulasi balik ke jantung serta otak berkurang. Ini menciptakan kondisi ideal bagi darah untuk mengendap dan membentuk bekuan, terutama ketika tubuh mengalami dehidrasi ringan di malam hari. Saya masih ingat pasien saya, Ibu Mariani, usia 79 tahun, yang telah tidur di kursi malas sejak menjalani operasi lutut 4 tahun sebelumnya. Pada pagi hari tanggal 12 bulan April, putrinya menemukan beliau duduk lemas dan bingung. Hasil pemindaian menunjukkan adanya stroke lakunar kecil di otak bagian dalam. Jenis stroke yang seringkali tidak disadari karena terjadi perlahan. Solusi terbaik adalah kembali tidur di tempat tidur datar dengan kepala sedikit terangkat. Menggunakan bantal berbentuk baji atau kasur yang bisa disesuaikan. Jika tetap harus menggunakan kursi malas, pastikan kaki dinaikkan setinggi jantung dan lakukan peregangan ringan setiap malam. Tidur harus menjadi waktu pemulihan, bukan momen diam yang justru berisiko. Saat tidur, otak sangat bergantung pada pasokan oksigen yang stabil. Namun, beberapa kebiasaan umum seperti menutup kepala dengan selimut, tidur di ruangan terlalu dingin, atau sering terbangun tanpa alasan jelas, dapat menurunkan kadar oksigen dan memicu gangguan aliran darah yang berbahaya bagi lansia. 5. Tidur dengan kepala tertutup selimut. Nyaman di luar, berbahaya di dalam. Banyak orang lanjut usia memiliki kebiasaan menutupi kepala dengan selimut saat tidur. Kadang karena ingin menghalangi suara kipas angin, lampu kamar, atau karena sudah terbiasa sejak kecil. Tapi kebiasaan yang terasa hangat dan nyaman ini justru bisa berbahaya bagi otak Anda. Ketika kepala tertutup rapat oleh selimut, sirkulasi udara segar terhambat. Sepanjang malam, Anda menghirup kembali udara yang sama, udara yang kaya karbon dioksida dan miskin oksigen. Kadar oksigen yang menurun secara perlahan tidak selalu menimbulkan gejala langsung, tetapi otak sangat sensitif terhadap perubahan kecil ini, terutama pada usia lanjut. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Bapak Raffi, usia 81 tahun, pensiunan petugas kereta api. Ia memiliki kebiasaan tidur dengan kepala tertutup selimut tebal sejak masa muda. Suatu pagi di bulan Desember, istrinya menemukan beliau sulit dibangunkan. Setelah diperiksa, ternyata terjadi penurunan kadar oksigen dalam darah yang memicu stroke ringan di bagian dalam otaknya. Untuk mencegah hal ini, hindari menutupi kepala saat tidur terutama dengan bahan selimut yang tebal dan tidak berpori. Sebagai gantinya, gunakan penutup mata untuk menghalangi cahaya atau penyumbat telinga untuk mengurangi suara. Pastikan kamar cukup hangat, tapi tetap memiliki sirkulasi udara yang baik. Otak Anda membutuhkan oksigen stabil sepanjang malam, bahkan ketika Anda sedang bermimpi. 6. Tidur di ruangan dingin tanpa penyangga leher. Gabungan yang bisa memperlambat aliran ke otak. Banyak lansia menyukai tidur di ruangan yang sejuk. Udara dingin memang bisa membuat tidur terasa lebih nyenyak, apalagi bila dibarengi dengan selimut tebal yang hangat. Namun, ada satu hal penting yang sering diabaikan, posisi leher saat tidur. Pada suhu yang terlalu dingin, pembuluh darah akan mengalami vasokonstriksi, yaitu menyempit sebagai respons alami tubuh terhadap dingin. Ketika ini terjadi di daerah leher, dua pembuluh vital, yaitu arteri karotis dan vertebralis, bisa terhimpit lebih mudah, terutama jika kepala menunduk ke depan atau leher tidak disangga dengan benar. Saya masih ingat seorang pasien saya, Ibu Lestari, usia 78 tahun, yang tidur setiap malam dengan jendela sedikit terbuka, bahkan saat musim hujan. Beliau tidur hanya dengan satu bantal datar dan kepala agak menunduk ke dada. Suatu pagi di bulan Juni, beliau sulit membuka mata dan tidak bisa duduk sendiri. Pemeriksaan menunjukkan adanya sumbatan kecil di batang otak, wilayah yang sangat sensitif terhadap penurunan aliran darah. Untuk mencegahnya,
Aturlah suhu kamar sekitar 18 hingga 20 derajat Celcius dan gunakan bantal dengan ketebalan sedang yang menopang leher agar sejajar dengan tulang belakang. Hindari posisi tidur dengan dagu menempel ke dada atau kepala miring tajam ke satu sisi. Keseimbangan antara suhu dan postur sangat penting untuk menjaga otak tetap sehat sepanjang malam. 7. Terbangun dan sering berganti. Posisi, tanda bahaya yang tak boleh diabaikan. Banyak orang lanjut usia merasa sulit tidur nyenyak sepanjang malam. Mereka sering terbangun, mengganti posisi tubuh, atau merasa gelisah tanpa sebab yang jelas. Walau tampaknya sepele, kebiasaan ini bisa menjadi sinyal bahwa otak tidak mendapat cukup oksigen atau aliran darah selama tidur. Setiap kali tubuh terbangun atau bergerak tiba-tiba di malam hari, itu adalah respons alami dari sistem saraf untuk menghindari kekurangan suplai oksigen. Misalnya, saat Anda berguling ke kanan lalu ke kiri, lalu kembali ke kanan dalam waktu kurang dari 15 menit, itu bisa berarti posisi tidur Anda menghambat pernapasan atau menekan pembuluh darah penting. Saya pernah menangani Pak Hadi, usia 75 tahun, yang mengeluh setiap malam harus bangun 5 sampai 7 kali tanpa tahu penyebabnya. Ia merasa kakinya kesemutan dan jantungnya berdetak cepat, terutama pada dini hari sekitar pukul 2 atau 3. Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa saat tidur miring ke kanan, aliran darah ke otak beliau menurun drastis. Solusinya adalah memeriksa posisi tidur, kualitas bantal, serta kadar oksigen kamar. Hindari konsumsi kafein setelah pukul 5 sore dan pastikan Anda tetap aktif di siang hari agar tidur malam lebih dalam. Tidur yang sering terganggu bukan hanya masalah kenyamanan, tapi bisa menjadi cermin dari ketidakseimbangan sirkulasi darah dan oksigen yang berisiko bagi otak lansia. 8. Melewatkan obat tekanan darah atau jantung di malam hari bisa membahayakan saat tidur. Bagi banyak lansia, obat tekanan darah dan jantung merupakan bagian penting dari rutinitas harian. Namun, karena pelupa atau merasa sudah baik-baik saja, tidak sedikit yang mengabaikan dosis malam hari. Padahal, tubuh manusia tetap aktif selama tidur. Dan jantung tidak berhenti bekerja hanya karena kita memejamkan mata. Saat tidur, tekanan darah seharusnya menurun secara alami. Tapi pada lansia dengan gangguan jantung atau pembuluh darah, mekanisme ini sering terganggu. Bila obat malam hari tidak diminum, tekanan darah bisa melonjak tiba-tiba pada dini hari, antara pukul 2 hingga pukul 5, saat tubuh masuk fase tidur dalam dan pembuluh darah lebih rentan. Saya teringat kasus Ibu Ratna, usia 79 tahun. Pada tanggal 22 bulan Oktober, beliau lupa minum obat penurun tekanan darah karena cucunya datang berkunjung hingga larut malam. Pukul 4 pagi, beliau terbangun karena merasa pusing dan muntah. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya lonjakan tekanan darah yang memicu mikrostroke di otak kecil. Untuk mencegah hal ini, penting untuk menetapkan jadwal minum obat yang konsisten, misalnya setiap malam setelah gosok gigi. Gunakan pengingat di ponsel atau kotak obat harian. Jangan pernah berhenti atau mengganti dosis tanpa izin dokter, meskipun tubuh terasa sehat. Stabilitas tekanan darah selama tidur adalah kunci menjaga otak dan jantung tetap aman hingga pagi. 9. Tidur setelah makan banyak atau minum alkohol. Kombinasi berbahaya bagi otak dan jantung. Kebiasaan makan malam dalam porsi besar, lalu langsung berbaring adalah sesuatu yang umum, terutama pada lansia yang merasa lelah setelah seharian beraktivitas. Ada pula yang menambahkan segelas minuman beralkohol ringan, agar lebih cepat mengantuk. Namun, gabungan ini justru bisa membawa risiko serius. Setelah makan besar, tubuh memfokuskan aliran darah ke lambung untuk membantu proses pencernaan. Bila kita langsung tidur, posisi tubuh yang mendatar
bisa mengganggu pergerakan enzim dan menyebabkan refluks asam lambung. Pada lansia, hal ini sering memicu sesak napas ringan, gangguan ritme jantung, atau bahkan penurunan saturasi oksigen di otak. Sementara itu, alkohol memiliki efek memperlebar pembuluh darah secara tiba-tiba, yang mungkin tampak menenangkan di awal. Tapi beberapa jam setelahnya, efek rebound-nya bisa menyebabkan tekanan darah naik, detak jantung menjadi tidak stabil, dan risiko serangan jantung meningkat terutama saat tidur. Saya masih ingat Pak Gunawan, usia 72 tahun, yang biasa makan malam berat lalu minum sedikit anggur sebelum tidur. Pada tanggal 28 bulan Juli, beliau ditemukan pingsan di kamar sekitar pukul 5 pagi karena tekanan darahnya melonjak mendadak. Untuk itu, sebaiknya beri jeda minimal 2 jam setelah makan sebelum tidur. Hindari alkohol di malam hari, dan pilih camilan ringan jika merasa lapar. Tidur yang sehat dimulai dari perut yang tenang dan sistem tubuh yang siap beristirahat dengan aman. Banyak lansia mengira bahwa tidur hanyalah soal berbaring dan memejamkan mata. Padahal, kualitas tidur dipengaruhi oleh postur tubuh, sirkulasi udara, dan kebiasaan kecil sebelum tidur. Tidur telungkup, tanpa bantal, di kursi malas, atau di kamar dingin tanpa pelindung leher. Semuanya bisa mempersempit aliran darah ke otak. Menutup kepala dengan selimut, sering terbangun, atau lupa minum obat tekanan darah, juga meningkatkan risiko stroke dini hari. Selain itu, makan besar lalu langsung tidur, atau mengonsumsi alkohol di malam hari, dapat memicu tekanan darah naik mendadak saat tubuh sedang tidak sadar. Tidur adalah fase penting di mana tubuh melakukan pemulihan. Kesalahan kecil dalam kebiasaan tidur dapat menyebabkan akibat besar pada usia lanjut. Mulailah dari hal sederhana, atur posisi tidur, sirkulasi udara, dan jadwal obat dengan disiplin. Maka Anda memberi tubuh kesempatan untuk bangun dengan segar dan sehat setiap pagi. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan pasien lansia selama lebih dari 30 tahun, saya menyadari satu hal penting. Kesehatan di usia lanjut bukan hanya soal obat-obatan, tapi soal kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, termasuk saat tidur. Banyak pasien saya datang dalam kondisi lemah, pusing, atau tekanan darah tidak stabil, dan ternyata akar masalahnya adalah cara tidur yang keliru selama bertahun-tahun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hal sederhana seperti posisi kepala atau lupa minum obat sebelum tidur bisa berdampak besar pada aliran darah ke otak. Mulai malam ini, saya ingin Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah posisi tidur saya selama ini sudah aman untuk otak dan jantung saya? Bila ragu, ubahlah pelan-pelan. Pasang pengingat untuk minum obat. Jaga pernapasan. Biarkan tubuh Anda istirahat dalam kondisi terbaik. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga atau teman yang berusia di atas 60 tahun. Tulis komentar. Anda sedang menonton video ini dari kota mana? Dan apakah Anda pernah mengalami gangguan saat tidur? Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Karena kesehatan Anda di malam hari adalah hadiah terindah bagi diri sendiri dan orang-orang yang Anda cintai.